Mengejutkan, ada apa dengan Jokowi, Megawati, PDIP, dan Menteri X ini? Menarik sekali untuk mencermati peringatan Sekjen PDI Perjuangan yang melihat soliditas kabinet yang berpotensi terganggu oleh imajinasi menteri yang berambisi untuk maju di 2024. Sekjen PDI Perjuangan punya banyak mata dan telinga untuk mendapatkan informasi baik secara formal maupun informal, secara struktural maupun non-struktural. Peringatan Sekjen PDI Perjuangan tidak bisa dianggap angin lalu, karena tentu Sekjen PDI Perjuangan telah melakukan verifikasi berlapis terhadap semua informasi dan data dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah. Peringatan serupa pernah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan jauh hari sebelumnya, yaitu menjelang pelantikan kabinet 2019 lalu. Sebagai partai politik, boleh jadi ketika peringatan pertama dan dua tidak disikapi dengan serius, maka tidak tertutup kemungkinan pernyataan politik menjadi tindakan politik konstitusional dalam beragam bentuknya. Mungkin apa yang dialami oleh menteri sebelumnya bisa dipetik jadi pelajaran. Peringatan ini tentunya berangkat dari upaya Sekjen PDI Perjuangan untuk menjaga presiden dari potensi-potensi negatif yang merugikan akibat ambisi menteri tersebut, seperti menyebarkan program-program yang tidak lebih dari gimmick-gimmick tanpa dampak positif yang bisa dirasakan rakyat. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Siapa menteri yang dimaksud Sekjen PDI Perjuangan? Menurut saya, barangkali menteri tersebut boleh jadi mengarah pada Erick Thohir. Apakah Erick Thohir membangun kekuatan untuk menyingkirkan Prabowo Subianto di 2024? Memang tidak sulit memeriksa rekam jejak ambisi Erick Thohir di Google, seperti misalnya terbentuknya relawan pendukung Erick Thohir, adanya deklarasi Erick for Presiden 2024, pembagian sembako dan beras dalam bungkus yang berisi tulisan terkait pencapresan Erick di 2024, termasuk juga promosi Erick Thohir di sosial media, juga di konten-konten YouTube mudah didapatkan. Sebagai contoh terdekat, dalam 1 bulan terakhir, ini ribuan spanduk puja-puji terhadap Erick Thohir bertebaran di berbagai kota. Spanduk itu jangan-jangan secara jumlah mengalahkan spanduk kampanye masker presiden. Tragisnya, spanduk-spanduk itu justru dipasang dalam rentang waktu berdekatan dengan maraknya aksi-aksi Omnibus Law yang ditunjukkan pada DPR dan Presiden. Spanduk puja-puji itu sungguh tidak relevan dengan situasi hari ini dan tidak etis dipasang di saat Erick Thohir masih menjabat sebagai menteri. Terlebih, spanduk itu tersebar di saat pandemi dan bersamaan dengan demonstrasi yang lagi marak. Promosi diri di saat seluruh elemen bangsa sedang berjibaku melawan virus dan resesi tentu merupakan langkah ambisius yang menempatkan hati nurani di urutan terakhir. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya menteri fokus pada bidang kerjanya dan bergotong royong menjaga presiden. Ambisi menteri menuju 2024 baiknya diredam dulu, agar kabinet tetap solid, tidak saling intip, serta berujung saling jegal dan menuai pro kontra yang tidak perlu terjadi di saat ini. Daripada Erick menebar gimmick dan spanduk, mungkin lebih baik serius membenahi BUMN, sehingga tidak mengganti direksi di BUMN yang sama 3 atau 4 bulan sekali, tidak melakukan pemotongan gaji, dan tidak melakukan PHK pada sekitar 5.000 pekerja BUMN. Gimik seperti janji keberadaan ratusan juta vaksin corona di bulan November tidak perlu disampaikan agar jika meleset bukan presiden yang dipersalahkan. Menteri seharusnya menjadi jawaban dari kebingungan rakyat. Namun sebaliknya, pernyataan Erick tentang harga vaksin Sinovac dan target vaksinasi yang berubah-ubah justru membingungkan rakyat dan membuat gaduh di mana-mana. Kegaduhan ini berdampak negatif juga pada presiden.
memastikan harga vaksin yang terjangkau dan disampaikan transparan, tidak berubah-ubah tentu, bisa menghindari tuduhan dan dugaan bahwa negara seolah berbisnis dengan memanfaatkan pandemi. Kementerian BUMN harus berbenah agar lebih baik dibandingkan menteri sebelumnya. Rakyat tentu heran jika rangkap jabatan di era Dahlan Iskan hanya 271 orang. Di zaman Rini Sumarno turun menjadi 222 orang. Sementara justru di era Erick Thohir membengkak menjadi hampir tembus 600 orang atau naik hampir 3 kali lipat. Dalam rangkap jabatan yang merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan, dan tidak mematuhi azas-azas pemerintahan yang baik, justru diberi legitimasi Erick Thohir dengan terbitnya Peraturan Menteri Terbaru Nomor 10 MBU 10/2020 yang melegalkan rangkap jabatan. Di saat jutaan buruh di PHK, kelaparan meningkat, dan pengangguran bertambah, tapi di saat yang sama, justru ada segelintir orang yang menikmati uang negara berlipat-lipat dengan rangkap jabatan. Tentu saja merupakan keputusan menteri yang sungguh tidak mengerti penderitaan rakyat. Momentum 1 tahun pemerintahan Jokowi di periode terakhir menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi secara total terhadap setiap menterinya. Evaluasi yang tegas, berani, menyeluruh, dan tidak pandang bulu akan meringankan langkah Presiden Jokowi untuk membawa keluar bangsa ini dari resesi ekonomi dan beragam masalah lainnya. Presiden perlu memeriksa siapa menteri yang berbisnis dan mencari keuntungan dari jabatan. Siapa menteri yang diam-diam diduga menyiapkan tim sukses 2024 melalui penempatan ratusan bahkan ribuan orang dengan biaya negara. Mana menteri yang selalu gaduh dan kontradiktif dalam beragam pernyataannya. Semua itu jika dibiarkan, kelak akan menjadi beban, memberatkan, dan merusak citra presiden. Dalam sejarah politik berbagai bangsa, kita bisa memetik pelajaran bahwa ambisi tak terkendali dari lingkaran istana bisa lebih berbahaya dari demonstrasi di luar gerbang istana. Di lain sisi, Jokowi, PDIP, mungkin menjelang Pilpres 2024, di mana konstelasi akan berubah. Misalnya, PDIP mencari jalannya sendiri, menunjuk calon sendiri, tapi Jokowi bisa mencari jalan lain. Jokowi terlihat tidak nyaman dekat dengan kalangan PDIP. Sederhana, karena di PDIP, dia tidak pernah menjadi orang nomor 1. Misalnya, dalam sebuah kesempatan, Megawati sudah mengindikasikan akan turun pasca pemilu 2024. Tidak ada jaminan juga Presiden Jokowi akan mendapat tempat di PDIP pasca menjadi presiden. Secara formal, Jokowi bisa dijadikan wakil ketua pembina atau jabatan seremonial lainnya. Namun berdasarkan keterangannya, sang presiden mungkin tidak langsung memiliki pengaruh besar di PDIP. Lantaran Puan Maharani dianggap lebih kuat dan lebih berhak untuk memimpin di PDIP. Jokowi tak akan takut ditinggalkan atau meninggalkan PDIP. Kekuatan utama Jokowi hingga saat ini justru ada pada kekuatan non-parpol, para relawan yang masih setia, dan bisa jadi kekuatan inilah yang akan digunakan untuk membuat jalur politik sendiri. Bagaimana menurut pendapat Anda?